Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita coba untuk mendiskusikan mengenai tahapan awal mulai proposal skripsi. Judul ini diangkat untuk melaksanakan secara teknis dari mulai tema besar ke topik, lalu pada apa yang harus kita teliti. Langsung saja kita mulai. Nah, ada 5 langkah yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Nah, ketika awal itu kita kan menentukan tema besar. Nah, tema besar itu akan merujuk kepada topik. Disinilah perlu kita identifikasi topik besarnya terlebih dahulu. Contohnya, saya mengambil topik besarnya ialah amal soleh. Topik amal soleh ini lalu merajuk untuk diidentifikasi, diiris menjadi topik-topik kecil. Ada 4 yang saya coba iris. Pertama adalah profil amal soleh, kedua adalah penyebab amal soleh, ketiga perbedaan amal soleh dengan ibadah, yang keempat hubungan amal soleh dengan iman. Nah, lalu kita timbang, pilih salah satu. Maka yang ke tahap ketiga itu hubungan amal soleh dengan iman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran selalu ada ayat yang berkaitan dengan iman dan amal soleh. Wallazina amanu wa amilus solihat. Nah, ini yang ingin dikaji. Setelah itu munculkan pertanyaan. Ada 3 yang saya ajukan. Apa itu amal soleh? Kenapa iman selalu bergandengan dengan amal soleh? Bagaimana amal Quran dalam amal soleh? Nah, setelah itu di sini kita bisa menambahkan objek apa yang ingin dikaji. Apakah menggunakan pendekatan maudu'i, ataukah menggunakan tafsir, dan sebagainya untuk mengetahui rumusan masalah atau pertanyaan tersebut. Nah, disinilah kita harus menentukan formulasi tujuan pada step kelima. Tujuan utama mengetahui hubungan iman dan amal soleh. Kita harus tahu dulu tujuan utamanya apa. Maka ada tujuan khususnya seperti mengetahui makna amal soleh, mengetahui kenapa iman dan amal soleh berhubungan. Nah, setelah step 5 kita setelah selesai memformulasikan tujuan, selanjutnya adalah step 6, meyakinkan diri sendiri mengenai penelitian skripsi yang ingin kita angkat. Pertama, tanyakanlah pekerjaan yang dilakukan itu apa. Lalu, apakah untuk skripsi, untuk penelitiankah, untuk apa dan sebagainya. Karena tiap-tiap pekerjaan itu mempunyai karakteristik pengerjaan yang berbeda. Kalau misalnya untuk skripsi mempunyai tenggang waktu dan sebagainya, sedangkan untuk makalah seperti apa dan sebagainya. Yang kedua adalah waktu yang tersedia. Kita harus memperhatikan waktu yang disediakan, berapa lama untuk mengerjakan skripsi ini ataupun penelitian yang lainnya. Yang ketiga adalah biaya. Biaya yang kita keluarkan itu berapa? Ini harus dipertimbangkan. Yang keempat adalah kemampuan diri dan kemampuan pembimbing dalam pelaksanaan penelitian ini. Jadi ada 2 yang harus diperhatikan. Pertama adalah kemampuan diri. Kemampuan diri kita dari sampai mana? Dan kemampuan pembimbing kita sampai mana? Terkadang pembimbing kita mempunyai spesifikasi kemampuan berbeda, kemampuan tersendiri. Ketika kita mengajukan tema yang berbeda dengan kemampuannya, tentu tidak maksimal dan bahkan tidak memberikan arahan-arahan yang signifikan dalam penelitian kita. Ini yang harus perlu diperhatikan. Yang ketujuh adalah setelah kita meyakinkan diri sendiri dari 4 pertanyaan itu, langkah ketujuh adalah cek ulang kembali. Yang pertama, benarkah ini menarik? Ini bisa dicek dengan argumen ataupun
namanya itu, apakah ini memang menarik itu dari bacaan-bacaan artikel yang lain untuk menguatkan apakah penelitian saya atau skripsi saya menarik atau tidak. Yang kedua, setujukah dengan tujuannya? Kalau misalnya tujuannya setuju, sudah. Kalau tidak, maka kembali lagi kepada step 5, formulasikan tujuannya. Nah, jika setelah setuju, maka langkah ketiga itu adalah cakupan sumber daya. Dari mulai diri kita, lalu lingkungan kita, lalu pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan penelitian kita atau skripsi kita, apakah mengganggu atau tidak, ini perlu dikuatkan, perlu dipertanyakan. Lalu yang keempat itu, mampukah kita secara teknis. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang harus perlu diperhatikan adalah buku panduan penulisan. Tiap-tiap instansi ataupun prodi dan sebagainya mempunyai karakteristik penulisan. Ini yang harus kita rujuk. Nah, ketika kita rujuk, apakah ini mampu atau tidak? Jika tidak, harus ke siapa untuk supaya memudahkan dalam penulisan secara teknis. Saya kira itu yang bisa teman-teman perhatikan dalam langkah-langkah penulisan skripsi supaya memudahkan dan cepat dalam proses pengerjaannya. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.